Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gerald Juan Partugis Menjuntak, mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Indonesia Angkatan 2022 dari kelas metode numerik 01. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan NSPDI dan CFD-Soft di numerical methods atau metode numerik. Ini sebelum kita memulai ke materinya, kita tetap harus memegang teguh dan memahami dasarnya itu dari five mengenai process thinking, intention, initial thinking, idealization, dan instruction. Jadi dengan dasar yang kuat ini kita dapat melakukan segala sesuatu dengan lebih baik dan tentunya dengan eh, cara yang paling efisien. Nah, pertama kita harus tahu tentang NSPDE atau Numerical Solution for Partial Difference Equation. NSPD ini melibatkan proses pemilihan metode numerik yang tepat untuk menyelesaikan eh, PDE atau partial difference equation yang sesuai dengan kondisi masalah yang diberikan. Nah, ini contohnya di sini ada salah satu contoh bersamanya. Nah, jadi dalam eh, NSPDE ini kita ada langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi pertama-tama tuh kita harus identifikasi jenis PDE-nya dulu. Ada tiga jenis yaitu elliptic PDE yang biasanya adalah persamaan Laplace dan persamaan Poisson eh, yang biasa digunakan untuk masalah steady state atau kesetimbangan. Lalu yang kedua ada parabolic PDE yang umumnya adalah persamaan panas yang digunakan untuk masalah difusi atau perubahan waktu yang perlahan. Lalu ada hyperbolic PDE yang contohnya adalah persamaan gelombang digunakan untuk masalah propagasi gelombang atau perubahan waktu yang cepat. Setelah itu kita tentukan tentang diskretasinya. Jadi terdapat tiga jenis juga, yaitu yang pertama metode elemen hingga atau finite element method digunakan untuk masalah kompleks dengan domain geometris yang tidak teratur. Lalu ada metode beda hingga atau finite difference method atau FDM sering digunakan untuk domain yang teratur dan sederhana. Lalu ada juga metode volume hingga atau finite volume method cocok untuk konservasi flux dan digunakan dalam mekanika fluida, terutama dalam dinamika fluida. Lalu setelah itu kita pilih skema dari diskretasi tersebut. Skemanya ada tiga juga. Yang pertama eksplisit, yang sistemnya sederhana dan mudah diimplementasikan, tapi tidak cocok atau tidak stabil untuk langkah waktu yang besar. Lalu ada skema implisit yang cocok untuk langkah waktu yang besar, tapi perlu penyelesaian sistem persamaan linear yang cukup kompleks. Dan yang ketiga adalah skema semi-implisit, yang merupakan kombinasi dari skema eksplisit dan implisit. Nah, setelah itu kita harus menentukan kondisi batas dan awal. Jadi, menurut kondisi batas ini tuh dengan mengacu pada Newman, Dirichlet, atau campuran. Dan kondisi awal yang sesuai adalah yang menurut masalah fisik yang diberikan. Lalu terakhir kita melakukan analisis stabilitas dan konsistensi. Untuk analisis stabilitas ini kita harus memastikan bahwa solusi numerik stabil untuk semua langkah yang kita pilih. Sedangkan kalau konsistensi, kita harus memastikan skema numeriknya mendekati persamaan diferensial asli dan dengan sesuai dengan pengecualian grade atau langkah waktu. Nah, untuk metode umumnya sendiri ada tiga, yaitu metode beda hingga atau finite difference method yang digunakan yaitu skema beda maju, beda mundur, dan beda pusat. Lalu ada metode elemen hingga yang finite element method, cocok untuk masalah geometri kompleks dan kondisi batas yang tidak teratur. Lalu ada metode volume hingga atau finite volume method yang bisa digunakan di dinamika fluida komputasional. Nah, untuk contoh aplikasi dari NSPD ini biasanya di persamaan Laplace, yaitu elliptic PDE dan persamaan panas, parabolic PDE dan persamaan gelombang, hyperbolic PDE. Jadi intinya pemilihan metode numerik yang tepat sangat penting karena kita dapat menghasilkan solusi yang akurat dan efisien untuk PDE tersebut.
Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan tergantung pada sifat masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang CFD-Soft. CFD-Soft ini adalah singkatan dari Computational Fluid Dynamics Software atau perangkat lunak dinamika fluida yang bisa melakukan komputasi. Jadi ini mengacu pada perangkat lunak yang kita gunakan untuk simulasi dan analisis aliran fluida dengan menggunakan metode metode numerik. Nah, untuk fungsi utamanya sendiri, CFD-Soft ini untuk mensimulasikan aliran fluida, menganalisis thermal, lalu interaksi fluida dan struktur, optimasi desain, dan studi aerodinamika dan hidrodinamika. Nah, untuk contoh perangkat lunaknya sendiri yang bisa digunakan adalah ANSYS dan OpenFOAM, dan dalam hal ini CFD-Soft yang dikembangkan oleh Padai. Lalu untuk aplikasi di kehidupan nyatanya sendiri, CFD-Soft ini banyak digunakan di industri otomotif untuk mendesain kendaraan yang hambatan anginnya cukup rendah dan efisiensi bahan bakarnya dapat meningkat. Begitu juga di aerospace untuk pesawat-pesawat dan roket. Lalu di bidang kesehatan dan bioteknologi, yaitu dalam desain perangkat medis yang ada aliran udara atau aliran fluidnya itu, lalu energi terbarukan dan industri proses. Jadi kesimpulannya CFD-Soft adalah perangkat lunak yang digunakan untuk simulasi dan analisis aliran fluida dalam berbagai aplikasi industri dan penelitian. Dengan penggunaan CFD-Soft ini, para engineer dan para ilmuwan dapat memprediksi atau mengoptimalkan perilaku fluida dalam sistem yang kompleks, dan juga meningkatkan efisiensi performa dan keamanan desain serta proses. Ya, jadi sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Stay conscious.